Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali untuk sama-sama belajar, dan kita bersyukur kepada Allah ala hadhihi nikmah terus bisa istiqomah fi thalabil ilmi, istiqomah dalam mencari ilmu, dan ini nikmat yang paling besar. Kata Imam Ahmad, al ilmu itu la yu'adilu syai', sesuatu apapun tidak bisa menandinginya. Nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu saya terus belajar, istiqomah belajar, belajar. Karena mencari ilmu itu adalah pertama kali iblis dan setan itu nggak seneng, Pak, sama orang yang belajar itu nggak seneng pol wis. Gimana caranya hamba itu bodoh tentang agamanya, makanya dia akan berusaha gimana caranya hamba itu al-jahl, di atas kebodohan. Makanya Imam dalam kitab Talbisu Iblis, perangkap pertama itu dari syaitan, gimana caranya hamba itu bodoh tentang agamanya. Kalau sudah bodoh itu mudah, perangkap kedua, ketiga, keempat itu mudah banget, mudah banget. Kita selalu muji kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadhihi nikmah, terus bisa istiqomah belajar walaupun masyaqqah, berat, walaupun berat. Tapi kita lanjutkan insyaallah ngaji kitab Mangdumah As-Sair ilallahi wa Daril Akhirah yang ditulis oleh Imam Ibnu Sa'di. Kita nyampe pada bait yang kelima ya, bekal yang kelima yang kita bisa harus upayakan menuju kepada Allah dan kepada negeri akhirat. Saya ulang lagi karena sudah 5 bulan ya, tolong diperhatikan, 5 bulan gak ada ngajian nih, gak ada ngaji maksudnya di tema ini. Saya ingatkan lagi bahwasanya segala sesuatu yang namanya perjalanan itu butuh bekal. Kita ini mau ke Jakarta itu aja butuh bekal. Kita mau ke tempat yang agak dekat lah, sini ke Sidoarjo ya, itu juga butuh bekal. Yang namanya perjalanan itu membutuhkan bekal. Kita, masa depan kita ini juga butuh bekal. Padahal kita ini di dunia, kita butuh bekal. Apalagi kita menuju ke negeri akhirat yang perjalanannya amat jauh, maka ini otomatis butuh bekal lebih serius, lebih banyak. Anehnya manusia ini memikirkan masa depan dia di dunia, tapi tanpa memikirkan masa depan akhiratnya. Padahal
masa depan akhiratnya itu adalah kekal. Adapun masa depan dunianya adalah fana. Memang segala sesuatu kita di dunia memang butuh duit. Butuh duit. Kita nggak mungkin beli di warung itu dengan amalan kita, nggak mungkin. Nggak mungkin kita beli ke warung dengan sholat kita, nggak mungkin. Kita nggak mungkin ke pasar, Pak, beli baju, beli sepatu, beli sandal dengan sholat saya kemarin, ya nggak mungkin. Segala sesuatunya butuh duit. Tapi ingat, ketika kita di kuburan besok, duitmu nggak kanggu, rumah kamu juga nggak bisa dipakai, mobilmu juga nggak bisa dipakai. Yang dibutuhkan ketika engkau di kuburan kamu dan perjalanan dari kuburan menuju ke darul akhirah, itu tidak ada yang bisa dipakai kecuali hanya amalan kita. Maka bisa direnungkan, jarak kita di dunia adalah sementara. Jarak ketika kita di kuburan menuju darul akhirah, itulah kehidupan yang abadi. Maka seorang muslim membutuhkan bekal yang banyak untuk akhiratnya. Seseorang punya duit 100.000, gampang mengeluarkannya untuk kemaslahatan duniawianya, beli makanannya, beli penghias rumahnya, penghias mobilnya, dan penghias handphonenya. Tapi 100.000 ini susah kalau dikeluarkan untuk kebaikan negeri akhiratnya. Bukankah Rasul alaihissalatu wassalam dan bukankah Allah mengatakan, man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Apa yang kita berikan di jalan Allah, apa yang kita lakukan untuk negeri akhirat kita, maka sejatinya itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Berbeda kalau kita bekerja itu masih ada kata untuk orang lain. Kita bekerja untuk istri, untuk anak, untuk orang lain. Itu untuk orang lain, Pak. Dimakan oleh orang lain, diberikan ke istri atau ke anak, itu untuk orang lain. Tapi kalau dia beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Maka pikirkanlah masa depan kita yang abadi, yaitu negeri akhirat kita. Kita belajar fasal atau bait yang nomor 5. Wa humul ladzina aktharu min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani. Mereka orang-orang yang mengadakan perjalanan menuju kepada Allah dan negeri akhirat, mereka itu memperbanyak zikir kepada Allah, baik di waktu sepi, tidak ada manusia kecuali dia dengan Allah, dan baik dikala mereka ramai dan mereka berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Ini bekal. Berarti bekal yang nomor 5 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab ini,
adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, Pak ya, memperbanyak zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ini tidak terikat pas rame. Setiap saat, setiap waktu. Baik di waktu sirri, sepi, atau di waktu rame. Kita akan pahami kata zikir ini, karena sebagian orang memahami zikir ini hanya ucapan lisan, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, ya kan? Itu pemahaman yang kurang. Dan bisa kita katakan, siapa yang membatasi zikrullah hanya pada kata itu adalah salah dan gagal paham. Zikrullah, ingat kepada Allah, itu cakupannya banyak. Cakupannya banyak. Dan bisa kita ringkas menjadi dua. Menjadi dua. Tolong dipahami ya, tolong dipahami. Yang agak ngantuk diupayakan nggak ngantuk, ya kan? Pemain bola nggak ada yang ngantuk, Pak. Tapi pemain ngaji banyak yang ngantuk, okay? Kalau pemain bola nggak ada yang ngantuk, ya kan? Kenapa pemain bola nggak ada yang ngantuk, Pak? Karena pelayan, karena pelayan. Enggak juga, Pak. Semua kembali kepada dirinya masing-masing. Pemain bola itu enggak ada yang ngantuk karena dia bukannya lari. Dia punya motivasi untuk bisa menjadi pencetak gol, dan tidak mungkin dan enggak boleh gol itu masuk ke golnya dia. Ini adalah semangat yang menjadikan itu nggak ngantuk. Harus ada motivasi, harus ada greget, bahasa Jawa, greget dari diri kita. Bicara aku nggak ngantuk. Itu pertama, nggih. Yang kedua, aib, cacat di sisi media, di sisi manusia. Lah ya, mana ada ceritanya pemain bola ngantuk itu. Aib di sisi manusia. Tapi kalau kita merasa ngaji terus ngantuk, kita merasa itu aib, insya Allah nggak ngantuk, Pak. Jadi jangan dibikin kebiasaan dan lumrah, itu salah. Kalau ngaji itu ngantuk itu wah lumrah biasa. Yang menjadikan lumrah inilah yang menjadikan kita apa? Membiasakan ngantuk. Karena ada bahasa wis biasa nih, wis lumrah, ora opo-opo. Lah ini masalah. Coba kita jadikan aib. Kalau aku ngaji terus ngantuk, itu aib. Insya Allah termotivasi. Tapi engko nang aja ngene, wis aku ora ngaji wis daripada ngantuk ya keliru. Iku tambah gak oleh akeh, tambah gak oleh blas iku. Berupaya bicarane aku ora ngantuk ketika aku ngaji, dan Anda jadikan ini aib bagi saya. Aib sama Allah Subhanahu wa taala. Lah iya lho aku lho ngaji syariat Allah lho. Ngaji agamane Allah lah kok ngantuk iku lho. Apa pantes piye lah iki aib. Ini namanya saya mengajak kita berdewasa. Kalau jenengan gini, gak usah ngaji. Iku cah cilik namanya. Iku namanya jadi anak kecil, bukan menjadi dewasa. Kita berupaya memupuk kedewasaan dalam ilmu teori pendidikan. Jadi teori pendidikan gimana caranya kita berdewasa. Lah cara kita berdewasa itu mikir begini, iya pantas enggak aku ini. Nah itu loh, itu memupuk sebuah kedewasaan kita. Sebagaimana saya ngajar, Pak, saya pupuk kedewasaan saya sebagai pengajar. Kalau aku ngajar, kemudian aku ngantuk, ya ora pantas toh bi aku ngajar kok ngantuk. Atau aku ngajar, kemudian aku ngajar
membawa materi tanpa anak harus persiapan materi sebelum materi-materi yang harus saya persiapkan. Nggih lucu toh. Aku malu aib sama Allah kan ngoten nggih. Aib inilah yang menjadikan kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Bisa dipahami nggih? Tapi kalau kita menjadikan aku disindir ngantuk kok, aku gak usah ngaji. Iki cacilik namanya Pak nggih. Iki namanya apa jenenge kurang dewasa dalam mohon maaf ini sudah kita mulai anu nggih, mulai apa? Mulai memuliakan ilmu. Kalau di kampus sekolah mana saja, sekolah di kampus Pak ya, kalau kita sekolah ngantuk, itu boten pas lah, boten pas. Tapi kalau kita ini ilmu agamanya Allah ini kan, mosok dewek ngantuk, itu orang pas. Ayo termotivasikan kita semuanya, jangan sampai ngantuk, jangan sampai ngantuk. Sepakat nggih Pak? Mohon maaf kita nggak menggurui jenengan yang lebih tua gitu kan, tapi insya Allah saya lebih banyak berpengalaman lah, insya Allah berpengalaman dalam bab mengajar. Jadi ini saya cuma memberikan motivasi kedewasaan kita, dan kita menganggap ini ora pas bagi saya ngaji kok, ngantuk itu nggak pas, aib bagi saya gitu kan. Insya Allah kita akan menjaga aib-aib kita supaya kita nggak ngantuk. Yang bawa HP ima dicatat dan jangan lihat HP. Ini nggak pas juga, Mas. Kita termotivasi loh Pak, maksudnya Pak. Lah yo aku lo pantes tau tua-tua ini nang sekolah nang HP-an wae iki wae kajian kok HP-an kan nggih mboten pantes toh. Nah, itu termotivasi gak pantas kita ini. Ayo kita rubah dengan yang lebih baik. Karena kita ini mohon maaf banyak disindir oleh orang. Delok entuk kajiane salafi dibodoh-bodohin oleh banyak orang Pak. Kenapa kok dibodoh-bodohin banyak orang? Karena jarine ngajine gak kualitas. Nah lha ora kualitas. Lah piye ngajine sengaji ngantuk kabeh. Paham betul nggih? Ngantuk kabeh. Makanya mereka pakai istilah ngaji guyonan. Kenapa kok bikin ngaji guyonan? Soalnya kalau gono guyonan kan ngantuk. Nah kan nggih boten apa? Enggak anu lah, enggak apik lah. Mosok ngaji kok guyonan. Tapi mereka gunakan supaya nggak ngantuk, dan ilmu itu masuk ke mereka, gitu pendapat mereka Pak. Nah awan dewek sengaji sunnah loh, lah mosok kok ngaji wis ngantuk terus oleh opo kan itu bagi. Makanya dibilang ngaji ini salafi itu bodoh-bodoh wongi. Lah anak gak terima lah, pisi kok ngono iku. Nah gimana caranya aku gak terima? Ayo termotivasikan kita, lah yo dewek iki ngaji sunnah kok sing dikaji lu sunnah. Nah ngantuk iku lho oleh opo kan lho toh, oleh opo jadinya nanti. Enggak lah, kita harus ngaji dan berangkat ngaji dari rumah, mengangkat kebodohan dari diri kita supaya harus lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya enggak pinter, bicaranya pinter. Yang awalnya kurang dewasa, piye carane iso dewasa. Yang awalnya suka ngamuan, piye carane iso sabar. Kan ngoten Pak, fungsi ngaji itu fungsi ngaji. Ada perbaikan. Yang awalnya suami suka mukul kepada istri, piye carane iso lembut kepada istrinya. Yang awalnya suka tersinggungan, piye carane gak iso tersinggungan. Itu namanya perbaikan hasil ngaji. Ngoten nggih. Mohon maaf Pak ya, barakallahu fiik. Mohon maaf kalau nyuwun maaf insyaallah. Bukan apa-apa tujuan saya, tapi ayo kita jadi lebih pintar lagi. Kita kembali kepada poin semula. Yang namanya zikir itu tidak terbatas pada zikir lisan. Enggak terbatas pada zikir lisan, la ilaha illallah Allah, enggak terbatas itu Pak. Ibnu Qayyim menjelaskan zikir itu bisa saya simpulkan itu terbagi menjadi dua.
Zikrullah itu masuk poin pertama adalah ta'allumu syariatillahi amron wa nahyan. Zikrullah itu masuk pada bab mempelajari syariat Allah. Ada perintah dilakukan, ada larangan dijauhi. Itu namanya zikrullah. Itu namanya apa? Zikrullah. Lah, kita ini ngaji walaupun boten zikir la ilaha illallah Allahu akbar, enggak zikir dengan lisan, Pak. Tapi kita di sini adalah mempelajari syariat Allah, mempelajari syariatnya Allah. Ada perintah, ada larangan. Ada perintah kita lakukan, ada larangan kita jauhi. Itu juga namanya apa? Zikrullah. Dan Hasan Al-Basri mengatakan, justru afdhalul zikri, zikir yang paling bagus, zikir yang paling bagus adalah mempelajari syariatnya Allah. Itu zikir yang paling baik, Pak. Kenapa? Karena orang itu belajar itu yang bisa dipakai nantinya itu bisa berbentuk perbuatan ingat kepada Allah. Perbuatan kok bisa ingat kepada Allah? Ya menjalankan perintahnya Allah. Gerakan tubuh ini jenengan bikin sholat, jenengan bikin sodako, jadi kan gerakan, Pak, badan. Hati bisa dikategorikan apa? Zikrullah. Dengan jenengan ngaji ini tambah takut kepada Allah, tambah ingat nikmatnya Allah, tambah cinta kepada Allah, tambah rindu kepada Allah. Itu dengan ngaji. Tambah ngerti kita itu kalau ngaji itu tambah bodoh. Kita itu ngaji tambah ngerti, ternyata iki salah, iki harus diperbaiki. Itu namanya zikrullah. Jadi zikrullah ini, Pak, dikatakan zikir ngaji ini zikir yang paling tertinggi. Karena 3 organ, lisan bisa dipakai zikir, hati, gerakan badan. Tapi kalau hanya zikrul lisan, la ilaha illallah, la, iki mek lisan tok, yang dipakai zikir mek lisan tok. Atine ora, gerakan badannya juga tidak. Tapi kalau thalabul ilmi, mempelajari syariat-syariatnya Allah, mempelajari hukum-hukum Allah, ini zikir yang paling tertinggi. Nah, jelas? Nah, berarti gini, bekal kita menuju kepada Allah berarti harus belajar ilmu, harus ngaji syariat Allah. Itu adalah bekal utama. Saya katakan ini bekal utama. Zikrullah berupa ngaji, mempelajari syariatnya Allah. Ini bekal utama, Pak. Bekal utama. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa zikrullah dengan lisan tanpa ilmu. Kita nggak akan bisa zikrullah dengan organ tubuh tanpa ilmu. Kita nggak akan bisa zikrullah dengan hati tanpa dengan ilmu. Paham gak, insya Allah gak? Jelas? Ini yang paling pertama. Nah ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bekal kita. Sekarang kita nanya, kita ngaji sebulan berapa kali menghadiri majelis ilmu? Taruhlah per minggu nggih, berarti mek 4 dino. Saulan 4 dino. 4 hari pun subuh tok 1 jam. 1 jam berarti 4 jam. 24 kali 30 berapa? 72 berapa? 720 jam mek dicukup 4 jam. Ini bekal, Pak. Ayo dipikir ayo. Bekal kita zikrullah
dengan kita ngaji, menghadiri majelis ilmu belajar sebulan hanya 4 jam. Itu pun kalau pas 4 jam Pak ya, per 1 minggu, dino Sabtu tok, subuh tok, itu paling banter 1 jam. Berarti 1 bulan 4 minggu, berarti 4 jam. 4 jam dari berapa? 720 bekal Pak. Sekian itu kanggone apa coba? Ndelek bekal masa depan di dunia. 4 jam bekal untuk akhirat kita. La ilaha illallah. Lus piye? Mpek angkate selamat di akhirat gimana? Wong bekale mek 4 jam. Ora iso, Pak. Ora iso. Harusnya Pak, harusnya 720 itu paling gak 700 iku, 700 jam iku kanggone apa? Nah, mek 20 jam ae ndelok duit Pak, asline ngono Pak. Iki pripun Pak? Lah akhirat iku khairun wa abqa, luwe apik lan luwe kekal. Nah luwe apik medikekno 4 jam. Nah 4 jam iku oleh apa? Kualitasnya apa? Untuk mendapatkan akhirat itu apa? Sekarang saya logikan begini. Saya logikan begini Pak. Bayangkan kalau surga itu Pak mobil Mercy. Taruhlah, jelas jauh banget. Cuma saya perumpamaan supaya lebih gampang aja lah. Bayangkan itu mobil Mercy. Kita kerja hanya 4 jam dengan gaji 50.000. Mek oleh 200.000 Pak. 200.000 iso to gitu ku Mercy Pak. Logika kita kerja 4 jam berupa ngaji oleh dapatkah surganya Allah Subhanahu wa taala? Logikanya kan begitu. Untuk selamat dari siksaan azab kubur, boleh apa ora dek 200.000 iku, Pak? Nah, ini kita berpikir nih. Berarti bekal zikrullah ke akhirat ini apa gitu kan? Mempelajari syariatnya, ini belum maksiatnya loh Pak, ini belum maksiatnya, belum lalainya, belum dableknya, itu sudah repot mana ini malahan. Nah ayo, ini bekal untuk kita sendiri. Ngaji itu bekal untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bekal kita Pak sendiri, bukan orang lain. Seseorang nggak mungkin pelit untuk dirinya sendiri Pak. Seseorang nggak bakal pelit untuk dirinya sendiri, kecuali orang yang kurang akalnya lah. Maksud aku awake dhewe kok pelit, tidak mungkin Pak. Orang semua itu pasti memikirkan dirinya sendiri, nggak mungkin untuk orang lain. Siapa yang rela untuk disiksa di dunianya? Siapa yang rela kalau dia melarat? Siapa yang rela kalau dia nggak makan dan nggak minum? Siapa yang rela kalau dia akan celaka? Di dunia nggak ada orang rela Pak. Tapi anehnya dia nggak berpikir gimana nasibku bisa di kuburan, aku disiksa atau tidak disiksa. Gimana nasibku bisa di akhirat, ke neraka atau ilal jannah. Kenapa kita nggak memikirkan itu semuanya? Kenapa kita rela dijebloskan ke dalam neraka dan disiksa di alam kubur? Dengan kita tidak rela itu semuanya terjadi di dunia. Berapa masa di dunia ketimbang di kuburan Pak? Dunia sementara aja, di kubur itu sementara aja, lebih lama di kuburan, belum lagi di akhiratnya nanti. Ini model zikir pertama dan yang paling penting. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun di rumah jangan sampai terlalaikan dengan kerjaan. Malam saya kerja, kapan mari ini? Malam di rumah gunakan waktu untuk belajar juga. Dengarkan kajian, baca buku. Jangan yang dipegang HP, TikTok, Facebook. Itu aja kapan mari ini? Gunakan fasilitas itu untuk zikrullah lah HP itu.
Jangan fasilitas HP dipakai untuk melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wis capek kerja Pak ya, jam 7 kerja, pulang jam berapa Pak? Jam 5. Surabaya macet, Isya dari rumah. Isya senyetel TV. Yang setel apa dangdutan, setel ya Robi. Mari ngono turu sampai subuh. Subuh mbok salat apa ora gak ngerti Pak ya. Mari ngono lunga maneh. Hidup lu ini lu piye rasane? Gak ngerti to menika ana akhirat. Keadaan kamu ini enggak bahaya ta? Enggak bahaya ta? Ini akhiratmu lo ini. Kan gitu loh, coba digunakan waktu untuk, kalau nggak ada majelis ilmu, baca buku, bacaan buku loh. Ini orang sering beli peralatan, nggak seneng beli buku. Ayo, siapa yang maktabahnya ada maktabah di rumah Pak? Ono maktabah di rumah saiki, tapi kotor kabeh, debu kabeh, soalnya nggak tahu. Diwaca, sing diwaca kan HP ini tok. Mana ada HP yang kotor Pak? HP ini api-api itu nggak ada debu, dia lah selus bendino ya kan. Soalnya lebih suka HP-nya ketimbang bukunya. Zaman sekarang ini minatan orang beli buku itu turun gratis Pak. Tapi orang beli HP dan pulsa meningkat luar biasa. Kanggone apa? Mbok ndelok apa nang HP iku. Ayo konco-konco semuanya, jangan sampai HP ini fasilitas nyemplung non dewe nang akhirat ke neraka. Melalaikan Allah Subhanahu. Zikrullah, talabul ilmi. Macam yang kedua adalah zikir dengan lisan, zikrullah dengan lisan. Zikrullah dengan lisan. Bagaimana zikrullah lisan tadi? Jangan nganggur la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Basahi lisan Anda dengan zikrullah. Ayo dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah ini dengan lisan dibagi menjadi dua lagi. Dibagi menjadi dua lagi. Bisa bermakna zikrullah memuji Allah. Memuji Allah dengan cara apa? Dengan cara Anda mengingat nikmat-nikmatnya Allah. Sedangkan duduk, alhamdulillah Allah kayak aku mangan ca. Zikrullah itu juga zikrullah Pak. Sedangkan duduk sebentar, mengingat kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Sehat, punya mata, punya telinga. Hadhihi nikmah. Ini nikmatnya Allah. Kita jarang Pak kayak gini Pak, duduk melamun sebentar memikirkan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa ini. Kita lupa kadang-kadang itu. Sibuk pokoknya ndelok duit muter pokoknya. Nah kalau antum sakit loh, iso ndelok duit. Coba duduk sebentar memikirkan nikmatnya Allah itu. Itu juga namanya zikrullah. Kita dikatakan zikrullah juga, Anda menyebut nama Allah, As-Sami, Al-Alim, terus apa lagi? Al-Aziz, Al-Ghafur, plus sifatnya. Sedangkan duduk menyebut nama Allah Al-Alim. Al-Alim. Sifatnya apa? Ilmun. Allah dua ilmu. Allah berarti mengetahui semua yang ada di alam ini. Perbuatan kita diketahui oleh Allah. Apa yang tersembunyi dari kita diketahui. Itu jenengan eling-eling Pak. Ingat-ingat, duduk sementara. Duduk sebentar memikirkan nama Allah, satu nama Allah plus kandungannya. Jenengan pikirkan itu. Itu juga namanya zikrullah. Jadi ini sekaligus saya sampaikan juga di sini adalah kritikan kepada sebagian orang yang dia selalu mengadakan zikir lisani, zikir secara lisan, la ilaha illallah, Allahu akbar, ngono tuh. Itu ngritikin orang-orang yang tidak melakukan seperti perbuatan dia dengan berasumsi itulah zikir yang dia pahami
hanya itu zikir, nggak ada zikir yang lain. Berarti orang yang tidak berbuat semisal apa yang dia lakukan itu bukan ahlu zikir. Kata mereka begitu. Wa hadza khata'. Khata'. Itu salah. Kita nggak melakukan seperti yang Anda lakukan, ya yang nggak Anda lakukan, bukan berarti kita nggak zikrullah. Kita nggak melihat Anda benar itu, nggak usah kita lihat. Kita hanya ngasih sedikit poin aja. Apa yang jenengan asumsikan bahwasanya kami nggak melakukan seperti yang jenengan lakukan, itu bukan berarti kita nggak zikrullah. Itu bukan berarti nggak zikrullah. Zikrullah nggak terbatas dengan lisan saja yang jenengan lakukan, tidak terbatas di sini. Karena zikrullah banyak macamnya. Apa yang satu ini nggak dilakukan oleh orang, bukan berarti dia tidak zikrullah. Bisa dipahami nggih? Tapi sekarang bahasa ini, macam HP banyak apa enggak? Banyak. Orang nggak megang HP iPhone, bukan berarti dia nggak HP-an. Gampangan dulu. Orang yang tidak mengadakan zikir dengan berjamaah, sholawat berjamaah, bukan berarti dia tidak sholawat dan dia zikir, kan gitu. Itu dipahami. Karena ini asumsi yang salah. Bisa dipahami insyaallah nggih? Jelas? Jadi itu memahami zikir, memahami zikrullah. Sedikit anak akan sebutkan beberapa dalil dari Nabi SAW terkait dengan keutamaan zikir. Pertama, sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyati wal maitati. Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, permisalannya kayak orang hidup dan bangkai. Berarti orang yang tidak pernah zikir kepada Allah, Pak, mek uripe ndelok duit karo mainan aja, uripe hanya ndelok duit karo mainan tok, Sunda gurau tok, menghabiskan waktunya hanya untuk berfoya-foya, bermain. Iku gari Nabi itu koyok bangkai. Oh, mati wonge. Mati wonge. Koyok bangkai. Ini yang ngomong Nabi, Pak. Nabi ngomong itu bangkai. Nah, bangkai tapi dirawati, Pak. Ono nggih? Jadi iki bangkai tapi dirawat. Coba kalau kita ada nggak bangkai tikus di rumah, Pak? Ora ono, Pak. Pasti dijueleki. Iki bau apa iki, Cak? Nang omah kok ono bangkai iki, Cak. Dueleki, Pak. Tapi dia nggak sadar dirinya juga bangkai. Dirinya lo bangkai, mati. Jadi rohnya manusia itu letaknya di zikrullah. Kalau manusia itu ora ono zikrullah, itu berarti mati. Ora ono ruhnya. Walaupun dia bisa bicara, bisa makan, tapi sejatinya ruhnya itu udah hilang. Karena ruhnya manusia itu di zikrullah ini. Nah, orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang hidup. Berarti ono nyawai, ono ruhnya. Nah, pilih mana? Hidup atau mati? Ayo hidup. Oh, sapa sing gelem pengen mati? Siapa yang pengen mati sekarang? Ora ono, Pak ya. Zaman saiki mati yo engko sik lah. Sik gurung tuwuk nang donya kan. Ya, gurung tuwuk, gurung apalah. Iki karena bukan tuwuke, Pak. Memang kita ini enggak pengen mati karena wis seneng dunia. Orang seneng dunia itu takut mati, jadi Nabi kan. Masalahnya di situ aja. Kita nggak bahas itulah. Kesimpulannya adalah ini. Jadi ayo
Kita pengen hidup, pengen mati, pengen hidup. Supaya ruh itu tetap ada dalam diri kita. Berarti apa? Zikrullah. Berarti zikrullah. Kemudian Abu Darda itu mengatakan begini, likulli syai'in jala'un. Untuk segala sesuatu itu ada alat pembersih. Segala sesuatu itu pasti kotor dan ada alat pembersih. Gimana? AC kotor betul? Pasti kotor Pak. Ada alat pembersihnya kan? Ada dibersihkannya. Karpet niki pasti kotor. Alat pembersihnya nopo? Karpet. Ada alat pembersihnya. WC kotor, mobil kotor, semua ada alat pembersihnya. Hati itu juga kotor Pak. Hati ini juga kotor. Kotornya hati itu ada alat pembersihnya. Apa kotornya hati? Lalai, maksiat. Lalai dengan maksiat. Lalai kepada Allah itu bisa mengotorin hati. Maksiat kepada Allah itu ngotorin hati. Gimana cara pembersihnya? Pembersihnya adalah at-taubatu wal istighfar. At-taubatu wal zikrullah. Taubat, maca istighfar, dan apa? Zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan zikrullah, berzikir kepada Allah itu pembersih hati. Pembersih hati. Nah, sekarang gini. Konsepnya udah jelas ya. Hati ini bisa bersih caranya dengan zikrullah atau istighfar. Nah, zikrullah kita praktekkan, ngaji, belajar ilmu. Itu kan zikrullah. Harusnya hatinya akan bersih. Berarti orang yang selalu ngaji itu Pak, orang yang selalu ngaji, hadir di majelis ilmu, hati ini api harusnya. Orang hilang sifat marahnya, hilang sifat egoisnya, hilang sifat apa jenenge tersinggungannya. Dewasa banget orang selalu ngaji itu. Harusnya begitu karena hatinya bersih. Pertanyaannya, lah awak ndek ngaji bendino kok sik ngamukan wae. Iki piye berarti? Gampang Pak. Padha karo ana alat ini ono alat ya. Alat ini jenengan bersihkan seret. Mari ngono jenengan kayak debu maneh. Lah padha wae kotori. Enggak dijaga karpetnya tadi. Setelah dibersihkan dengan alat canggih, hilang semuanya. 2 menit setelahnya jenengan ambil pasir, ambil debu, jenengan letakkan lagi di karpet. Kotor apa enggak? Padha wae, Pak. Dheweke iki ngaji asline wis dibersihkan hati kita. Tapi mari ngono mulai maksiat maneh, mulai lalai maneh, kotor maneh. Makanya nggak fungsi ngaji niku mau, nggak memiliki buah dari kita ngaji. Sik pancet ae. Makanya saya sering dapat curhatan ibu-ibu. Iku lho suamiku lho Ustaz. Ngaji koyo ngono modele, sik keras karo bojone, sik kaku. Nggih Bu, niku bareng ngaji dikotori maneh Bu, makane koyo ngono modele. Kan ngoten. Harusnya kan bersih toh wong ngaji. Belajar ilmu kan zikrullah. Pemane istighfar sampai goyang-goyang pengake ngono Pak ya. Zikrullah ada itu. Harusnya bersih. Nah, dari sini Pak barakallahu fik. Antara zikrullah dengan istighfar itu sesuatu yang harus ada Pak. Zikrullah dengan maksiat itu sesuatu yang nggak mungkin ketemu Pak. Maka dari sini kita akan lihat kebanyakan orang yang zikir dengan lisan Pak. Zikir dengan lisan lail. Mari ngono zikir karo musikan. Lu piye? Zikir karo musikan. Musik wis maksiat. Terus zikir oleh piro? Maksiate oleh piro? Apa mana zikir karo wong wedok joget sambil goyang ini. Lho siki piye?
Joget karo wong wedok wis maksiat, Pak. Ndelok pikangi wong wedok, ndelok jogetane wong wedok, megol-megole wong wedok. Mari ngono iki zikrullah. Piye iso dipadukan? Maka jangan bilang zikrullah dikiri wake sampai goyang sampai berludah lisannya dia, tapi dia nggak ngerti zikrullah yang paling tertinggi itu apa? Menjauhi maksiat ya Allah, menjauhi perkara bid'ah, menjauhi kesyirikan. Itu termasuk bagian daripada zikrullah. Nah la ilaha illallah sampai welek mari ngono perbuatane menyekutukan Allah, perbuatane nggih bid'ah. Terus piye? Logika yang ini, Pak. Oleh duit 100.000 terus apa? Utang 100 juta. Lah rugi ya, Pak. Rugi bapak sik mending, Pak ya. Zikrullah lu guru mesti oleh pahala, Pak. Wis tak kei gaji wis 100.000, Pak. 100.000 kerjane kuli wis 120.000 wis. Perbuatan bid'ah itu kerugian, ngutang 1 M, ngutang 1 juta. Lah babuk napa iki? Rugi malahan. Zikrullah guru mesti dioleh pahala, ndelok megol-megole wis dosa. Dosa pasti rugi, Pak, pasti utang. Ya, berpikir dewasa lah. Jadi kalau zikrullah, tujuan apa zikrullah itu? Supaya hati kita ini bersih. Gimana caranya bersih? Bersih dari kelalaian, bersih dari maksiat. Itu tujuannya zikrullah. Lah sekarang kenyataannya, ini iso tegi sangu, gawe sangu dengan Allah. Wong tambah utang nggih sangu piye? Utang gimana bisa digini perjalanan? Wong di perjalanan di tengah di awal, ini mana duitnya mana? Kamu utang sama saya, mana? Ya kosong, kayak iso digiwi bekal wong dimintai oleh orang, diminta duit kita supaya untuk nyaur utang. Begitu Pak ceritanya ya. Jadi barakallahu fiik ya, tujuan zikrullah tolong dipahami. Supaya kita zikrullah itu jelas, Pak. Kalau kita berbuat sesuatu nggak jelas tujuannya itu repot gitu kan. Supaya jelas tujuan kita itu apa? Paling banter tujuan yang paling dominan itu apa? Hatinya biar bersih, wis. Gimana caranya bersih itu? Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bersihnya hati dari 2 penyakit, lalai sama maksiat. Iki maksiat iki bikin payah hati kita ini, Pak, kotor. Nah, dibersihkan dengan zikrullah dan tobat. Wis, pun jelas nggih? Itu yang harus difahami. Cukup insya Allah dari poin pertama. Adapun faedah-faedah zikir, Pak, banyak banget, ada 40-an lebih buah dari zikir disebut dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Jadi kalau ingin moco keutamaan zikir, faedah zikir, niku jenengan beli terjemahan kitab Wabilus Shayyib Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Pun pernah mau cobotan? Lah ngono lho, Pak. HP pun sering-sering ganti toh. Nah, kita iki boten tau dituku toh. Lah ngono lho, Pak. Jenengan apal merek HP iki masyaallah apal. Merek buku lho ora apal blas. Iku menunjukkan nggak tahu diwaca bukune. Sampai piye bekal untuk akhirat aja. Tapi lanjutnya. Lanjut, Pak. Cukup. Sampai jam berapa biasanya? 1 jam. Nggih, mari lanjut, Pak. Belum selesai. Oh, nggih, santai, Pak, nyantai. Hah? Tanya jawab. Oke, monggo tanya jawab. Nggih, monggo, Pak. Terima kasih, Ustaz. Nggih. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dari paparan Ustaz tadi, saya memahami atau menyimpulkan bahwa kita saat ini sedang berada di majelis zikir. Mohon diluruskan kalau salah. Yang kedua, berupa pertanyaan. Secara awam, itu orang kadang-kadang menyamakan antara zikir dengan wiridan. Zikir tadi sudah jelaskan.
Zikir itu tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan hati, dan juga dengan gerakan dan lain sebagainya. Kalau wiridan itu seperti apa, mau nanti dijelaskan. Itu yang kedua. Mohon maaf, yang ketiga, masalah HP. HP itu adalah alat. Dia bisa berfungsi sebagai buku tulis. Dan saya yakin bahwa, bukan saya yakin, saya menduga bahwa yang ikut kajian, terutama yang bapak-bapak, itu kalau pegang HP itu bukan untuk tujuan yang lain-lain, tapi itu mencatat, termasuk saya. Bahkan saya juga menggunakan HP untuk zikir di rumah. Ketika misalnya saya tidak bisa hadir di kajian, saya lihat videonya. Itu menurut saya juga zikir berarti. Saya juga mengikuti kajiannya Ustaz Nujul Zikri yang kajian tentang kitab yang Usul-Fikih. Itu juga zikir menurut saya. Juga saya mengikuti HSI, Halaqah Silsilah Ilmiah dari Ustaz Abdul Rohi. Itu menurut saya juga zikir, belajar dari situ. Dan mungkin mohon maaf ya Ustaz. Jadi untuk peserta kajian ini saya kira hidrogi, bukan seperti santri yang memang sudah mondok, betul-betul mendalami ilmu, sudah punya background ilmu. Bahkan kadang-kadang katanya, ayo ikut kajian, di mana? Di Ambon, ikut pemula. Sehingga ya menurut saya tinggal akhirnya tadi masalah HP itu tinggal dia itu tujuannya, niatnya untuk apa? HP itu bisa berfungsi untuk buku tulis, berfungsi sebagai kitab, berfungsi bahkan sebagai perpustakaan. Masalahnya kita ini ngerti caranya apa tidak, punya pulsa apa tidak. Mohon maaf. Siap. Saya jawab dari satu persatu. Pertanyaan pertama, majelis ilmu di sini adalah majelis zikir, sepakat. Nggak mungkin ada yang menyelisihinya. Poin yang kedua, wirid itu beda dengan zikir. Zikir itu lebih luas ketimbang dengan wirid. Wirid itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dan juga oleh Imam Nawawi. Wirid itu adalah sesuatu zikir yang datang secara khusus dari Nabi. Misal jenengan wirid maca subhanallah walhamdulillah, itu mengarah kepada lisan, mengarah kepada zikir lisan yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, namanya wirid. Ketiga, insya Allah semua yang memiliki akal dan orang memiliki pemahaman dari konteks bahasa saya tidak menafikan manfaatnya HP. HP memiliki plus dan min, min dan plus, positif dan negatif, sepakat Pak. Tapi saya membahasakan HP dengan bahasa itu karena mayoritas manusia menggunakan HP pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dan saya tidak juga menyangka, saya juga tidak mengatakan kalau orang-orang burhan di sini tidak menggunakan HP pada perkara kebaikan, juga tidak menyangka begitu. Jadi yang namanya konteks dari saya adalah mendengarkan kajian, belajar, itu namanya apa? Majelis zikir. Berarti bisa dengan online dan bisa dengan offline, itu jelas. Karena dari konteks bahasa saya dari awal sampai akhir adalah belajar ilmu. Yang namanya belajar ilmu bisa offline dan bisa online. Anda ketika megang HP untuk ditulis, ada termasuk kebaikan kan? Majelis ilmu. Anda ketika dengarkan kajian, itu juga apa? Majelis ilmu dan seterusnya. Konteks yang saya pakai adalah HP dipakai untuk apa? Nah itu loh, dipakai untuk lawun. Kayak apa Pak? Game-gamean. Untuk pemane Pak? Nah yang ya digiwe anak-anak muda yang zaman sekarang yang menghabiskan waktunya untuk itu, mungkin kita juga terkadang saya dolenan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi
tidak saling berselisih Pak, tinggal ditempatkan aja sesuatu di pada tempatnya. Dan konteks yang kami bahas adalah, ingat Pak ya, barakallahu fiik, mempelajari syariatnya Allah bagian daripada zikir. Berarti mempelajari syariatnya Allah bisa lewat apa? Offline dan bisa online. Tapi ingat barakallahu fiik, ada sebuah skripsi atau tesis ya, perbedaan antara belajar offline sama online itu bagaimanapun dari sistem di ilmu pendidikan, jelas belajar online dengan offline itu bagusan mana? Offline. Tapi jangan dipahami menyalahkan lah itu keliru Pak. Jadi itu namanya gagal paham. Kita belajar online itu juga belajar bagus, tapi lebih bagus lagi apa? Adalah offline. Karena transfer ilmu itu bukan hanya transfer hanya transfer pengetahuan kepada pengetahuan. Orang belajar ilmu itu bukan sekedar transfer pengetahuan kepada pengetahuan, tidak. Tapi yang namanya belajar itu adalah transfer berupa moral, berupa berupa akhlak, berupa adab, berupa karakter. Dan itu nggak bisa dijumpai melalui melalui online. Makanya pelajaran pesantren, duduk di depan pesantren, belajar di depan guru itu lebih baik ketimbang masih belajar online dari ilmu pendidikan. Penjelas insya Allah Pak ya, aman insya Allah. Jadi tinggal diarahkan di tempatnya, tidak dibawa kepada yang tidak pas. Nggih, monggo. Ini Ustaz, akhir-akhir ini itu ada seorang Habiblah mungkin ya. Jangan nyebut nama. Oh ya, ada seorang tokoh Seseorang gitu aja lebih asal. orang yang cukup terkenal lah. Cuman ya terkadang terlihat misalnya dia tuh kebaikannya gini mengajak orang bermanfaatnya juga sangat banyak. Terus maksud saya cuman dia ada kesempatan yang mungkin menurut saya nyata ya, mungkin Rasulullah bisa datang ke majelis beliau. Cuman maksud saya dia kan mungkin juga belajar agama dan kenapa kok bisa sampai seperti itu, dan apa dia karena kena fitnah harta atau sebagainya lah. Terus yang kebanyakan tuh biasanya tuh apa penyebabnya gitu, masa terutama yang udah berilmu seperti itu ya mungkin ya. Banyak asbab ya. Pertanyaannya adalah saya nanya jenengan logikanya begini. Orang belajarnya salah akan menjadi salah atau benar? Oke. Orang itu berilmu apa enggak? Berilmu, tapi karena belajarnya salah maka akan menjadi akhirnya akan menjadi salah. Maka seseorang itu dikategorikan salah bisa jadi karena tempat belajarnya salah maka akan menjadi salah. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua bisa jadi belajarnya awalnya benar, kemudian dia kenapa salah? Banyak hal. Satu, ima dengan duit dan harta dan kedudukan melalaikan ilmu yang dia pelajarin, sehingga semua jadi boleh aja, nggak ada masalah karena duit dan harta kedudukan yang melalaikan dia. Ketiga, ima karena ada syubhat yaitu kerancuan yang dia nggak bisa membentengi dirinya dari syubhat tadi. Bisa jadi karena kurang menelaah buku atau tidak mendapatkan hidayah. Berapa banyak ada orang yang teman kita dulu Ahlussunnah wal Jamaah, terus kemudian di akhir-akhir ini justru membantah Ahlussunnah dan menghujat Ahlussunnah dan
memperkuat yang dulunya dia tahdir dibahasakan bid'ah, justru dia mengatakan ini sunnah, kebalik ini malahan. Kenapa begini? Ya ada beberapa hal. Ima lagi nggak seneng, sakit hati, pengen jadi raja, nggak dijadikan raja, sehingga sakit hati, sehingga dia balik arah. Atau mau apa namanya, kena subhat. Apa subhatnya? Kumpulnya sama mereka terus, sehingga bentengnya dia itu lemah. Ya wis kanut dong piung ora di benteng. Ya Kak, kanut dengan mereka. Ketiga, bisa jadi karena keikhlasan kita dalam mencari ilmu itu kurang, maka Allah jadikan penyimpangan di dalam hatinya. Karena keikhlasan ini penting, Pak. Jadi awalnya dia belajar ingda ahli sunnah wa salafi, mahatnya salafi, tapi belajarnya kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah palingkan dia dari jalan yang tidak lurus, sehingga dia jadi melenceng. Banyak faktor sih, tapi itu adalah ghalibnya, umumnya faktor-faktor yang ada. Ketiga, saya jawab sebuah jawaban Imam Ibnu Daqiq rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhul Umdah. Beliau mendatangkan sebuah pertanyaan yang beliau jawab sendiri dengan bahasa, mana ada seorang alim kok nggak tahu ini gitu kan ya. Itu kan ada masa wong pinter belajar suwi, belajar luar negeri, wis jadi doktor, wis jadi profesor, nggak mungkin nggak ngerti, itu nggak mungkin, paham ya? Imam Ibnu Daqiq rahimahullah membantah pertanyaan ini dengan sebuah kasus. Kasus yang pertama beliau datangkan adalah kisah tentang al-idhnu salatha. Idhn itu 3 kali. Abu Sa'id al-Khudri itu datang ke rumahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Umar itu mengetuk pintu, Abu Sa'id mengetuk pintu itu 3 kali. Lalu dia pulang. Umar langsung buka pintu. Dia sudah lari, sudah nggak ada. Dia kejar itu. Kemudian Umar nanya, ma hamalaka, apa yang mendorong kamu berbuat yang semisal ini? Kenapa kamu batasi ngetuk pintu tiga kali toh? Apa yang dasar, apa yang mendasari kamu? Qala sami'tu Rasulullah SAW al-idhnu salatha. Idhn itu kata Kanjeng Nabi 3 kali toh. Nah lihat, Umar mengatakan iya toh, masih gurung, masa kayak aku gak ngerti gitu kan? Aku lo Umar gitu kan, bahasanya kan ngono. Masa aku kurang ngerti. Man yasyhadulaka, sopo yang menjadi penguat untuk siapa? Bukan berarti Umar tuh nggak percaya, bukan begitu. Masih sekelas Umar, masa orang ngerti gitu loh maksudnya kan? Itu langsung Abu Sa'id datang ke pasar mengumumkan siapa yang mendengar hadis ini. Maka ada 2 atau 3 orang datang, anak-anak datang ke Umar. Nah kata Imam Ibrahim rahimahullah kata, sekelas Umar saja luput 1 hadis, ya kan? Nggak ngerti 1 hadis ini, dan mungkin banyak lagi hadis yang nggak tahu oleh Umar. Apalagi orang-orang di bawahnya Umar, kan begitu. Jadi jangan difahami kalau sudah sekelas doktor, apalagi bahasa doktor itu kan hanya sebuah tulisan, lalu dengan tulisan itu sesuatu, dengan tulisan bahas satu masalah lah gitu kan, kemudian dia dapat apa? Gelar. Kayak misalnya itu saya lagi nulis tulisan buku untuk dapat S3 saya adalah manajemen BSI, apakah sesuai dengan syarat atau enggak, ya kan? Mudah-mudahan selesai tulisan ini. Berarti kan isyarat ini toh, ngertinya kan di sini baru dapat gelar doktor. Berarti kan apakah ilmu yang lain saya tahu? Kan gitu kan? Itu kan sebuah akademik tulisan mendapatkan doktor, kan gitu Pak ya. Nah, jangan difahami kalau dokter itu ngerti semua masail, itu enggak juga. Dokter dalam ilmu hadis, dokter dalam ilmu akidah, hanya penulisan sebagian kecil sebuah permasalahan
dia bahas. Dapatlah tulisan apa? Gelar doktor. Berarti kan apa? Masih banyak yang belum diketahui kan gitu kan Pak ya? Masih banyak belum. Apalagi gitu kemudian kita menyangka, mosok dokter orang ngerti. Loh, dokter lah biasa Pak itu. Artinya barakallahu fik, banyak hal yang kita itu nggak tahu. Wah, karena itulah ayo belajar. Jangan terperdaya dengan kita kalau udah gelar doktor, wis gak usah belajar lagi. Tidak, masih banyak ilmu-ilmu yang. Nah, pertanyaan tadi, masa sekelas tokoh masyarakat, wah gitu kan, wis di luar negeri suwe gini, terus kemudian dia tahu semuanya hukum, ya enggak lah. Artinya ketidaktahuan itu suatu yang wajar dari manusia. Bahkan asal manusia itu asal nggak tahu, gitu, asal nggak tahu. Makanya ketidaktahuan tentang ilmu itu memungkinkan sekali dari diri kita. Bisa dipahami ya? Nah itu faktor yang paling dominan insyaallah taala. Bisa pahami Mas? Kalau lebih jelimet lagi, 1 jam 2 jam Mas. Nggih. Berkaitan dengan wirid, wirid yang sudah sesuai syariat yang sering kita baca, karena seringnya kita baca, akhirnya membentuk sebuah otomatis. Dan sesuatu yang otomatis itu kadang kita nggak khusus, jadi hanya mengejar angkanya saja. 3 kali, artinya cuma subhanallah, tanpa memahami maknanya. Di sisi lain, ketika kita mempraktekkan ilmu ini yang tadi melamun, kemudian mengingat asma Allah, tafakkur sebenarnya. Ketika kita misalnya lihat Facebook, ada sebuah video yang menayangkan burung yang sangat indah dengan corak warnanya, dengan kemampuannya bisa begini begitu. Terus hati kita tersentuh mengingat Allah, betapa indahnya ini, betapa agungnya ciptaan Allah dan terusnya ini, khususnya luar biasa. Jadi ada 2 sisi, yang satu seolah-olah formal, ada angkanya, ada ini, tapi menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya kita terlalaikan dari kehusuan. Di sisi lain yang tadi yang informal, tanda kutip, kita malah menemukan kehusuan di situ. Bagaimana agar bisa seimbang? Iya. Dua-duanya ada satu poin pertama adalah teman-teman semuanya, kita sepakat orang yang ngomong subhanallah itu dapat pahala. Paham gak? Orang ngomong Allahu Akbar dapat pahala. Tapi manakala dia ngomong subhanallah itu diiringi dengan memahami maknanya, maka angka pahala itu lebih banyak. Sama aja jenengan ngomong Allahu Akbar. Terus jenengan apa? Iring maksud daripada kata Allahu Akbar itu, maka berarti angkanya lebih. Maka orang itu dikatakan salah kalau orang bilang subhanallah nggak ada artinya. Tetap salah, kita nggak bisa ngomong begitu. Tetap ada nilai pahala. Walaupun dia mengejar angkanya tok ya, angkanya tok tetap seoleh pahala. Karena lafzul hadis itu secara umum orang yang berzikir kepada Allah itu tetap ono keutamaannya. Cuma barakallahu fik, ini yang menjadi masalah kita di sini. Seperti yang antum masalahkan tadi, kita itu zikir itu hampir kosong dari mana maknanya, hampir kosong dari kekhusyuannya. Kenapa? Karena kita mengejar angka. Padahal maksud daripada zikrullah itu coba dipahami isinya. Karena jelas berbeda dong. Kalau kita zikrullah dipahami dengan maknanya, cara membersihkan hati pun akan apa? Lebih berpengaruh. Karena dia memahami maknanya. Amat tidak logis sekali gitu kan ya. Itu terkadang kita ternyuh dengan sebuah cerita manusia gitu kan.
baru kita ingat kebesarannya Allah dengan cerita yang dibikin oleh manusia gitu kan. Tapi isi Al-Quran yang sebegitu paparannya dan begitu indah dan bagusnya, kita nggak pernah menangis gitu ya. Itu kan amat apa? Amat tidak logis. Ada apa ini kan gitu kan? Harusnya cerita atau kita ketika baca Al-Quran atau apa, harusnya ternyuh dengan isi yang kandungan Al-Quran, cerita isi Al-Quran. Tapi kita nggak ternyuh, tapi kita lebih ternyuh kepada perkara luar. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena otak kita itu amat paham terhadap cerita yang ada tadi ketimbang isinya Al-Quran, sehingga tidak ada kata ternyuh. Nah, berarti benang merahnya di mana? Di pemahaman kita ini loh. Nah, makanya wajar kalau kita ngomong subhanallah sampai elek pun ya nggak ada ternyuh sama sekali, nggak ada khusus, nggak ada perubahan dalam perbuatan kita. Kita masih biasa aja membikin Allah begini-begini, padahal subhanallah maha suci Allah. Allah tertiadakan, tersucikan dari sifat-sifat nakes, kurang dan yang lainnya, kan begitu. Ini kalau kita paham berarti Allah itu besar, Allah itu agung, sampai sifat jelek pun nggak akan ada pada Allah, kan begitu seharusnya. Sehingga semakin besar keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada zikrullah. Tapi ini kosong dari diri kita semuanya. Karena apa? Karena kita tidak memahami kandungannya. Nah, orang Indonesia ini seringnya segala sesuatu yang penting dilakukan dulu tanpa sedikit dipahami maknanya. Perbedaan belajarnya ulama dulu dengan ulama sekarang, Pak. Ibnu Abbas bercerita, zaman dahulu itu kami ini belajar 10 ayat, nggak mungkin naik ke ayat 11 kecuali 10 ayat ini saya sudah hafal, sudah paham maknanya, dan saya sudah bisa amalkan, baru lanjut ke 11. Kita enggak, Pak. Apalagi sekolah kejar target ya sembuh, paham nggak paham, wis pokoknya targetnya mari kan gitu kan. Sehingga kualitas anak-anak kita sekarang sekolah pun tidak berkualitas mari kita tapi mau paham mau enggak itu ora dong. Karena target, Pak. Apalagi kuliah yang bentuknya SKS. Wis pokoknya dosen ini kamu belajar dewe, wis pokoknya urusanmu lah wisan itu kan. Lah itu kan gitu, Pak lah. Itulah barakallahu fiik. Ini loh keadaan sekolahan kita dan belajar kita kosong. Bukan berarti menafikan yang jenengan paham itu beda lagi, Pak. Jangan dipahami ke arah sana ya. Cuma itulah keadaan umumnya. Kita ini adalah apa? Yang penting mari, yang penting lafate 100, tapi kosong dari tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya. Maka jangan heran kalau jenengan sampaikan tadi itu ternyuh dan menangis kelihat keindahan alam, keindahan apa. Ya itu benar juga, nggak salah sih. Cuma kan seharusnya ini kan lebih bisa gitu loh. Karena ini dari syariat kan begitu. Paham nggih? Ya. Seandainya kalau kita di kamar mandi, itu kadang kalau kita buang air kecil terlintas terkadang tuh alhamdulillah, maksudnya dalam hati ya, maksudnya diberi kelancaran, maksudnya buang air kecil. Ya, selama terlintas di dalam hati, Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ulama sepakat sesuatu yang terlintas di dalam hati itu nggak dihukumi apa-apa, nggak dihukumi pahala dan nggak dihukumi itu dosa. Sesuatu terlintas. Sebab kalau sesuatu terlintas dihukumi dosa tok pandai, Pak. Tiba-tiba terlintas pengen zina, tiba-tiba Terlintas terus kita mikir gitu loh. ayo wes kalau Bersyukur dalam artian ini kalau enggak diberi kelancaran. tapi belum diucapkan. Enggak, cuma dalam hati aja. Dalam hati belum masuk. Nggak apa-apa. Kan innallaha tajawaza an ummati ma kadasat bi anfusuha malam takmal au tatakallam. Selama belum diwujudkan dengan ucapan dan perbuatan, itu masih dalam kategori di pikiran yang Allah maafkan. Bisa dipahami? Oke. Jelas soal ya. Pondok cukup nggih. Kita jam 6 insyaallah. Lain kali insyaallah.
Jenengan tulis saja, ketemu 1 bulan lagi insyaallah taala. Lah ngaji ini dikai 1 bulan sekali ya kok ini Pak rasane Pak. Makanya ngaji ini apa? Sebulan ini kita hafal, bulan depan lali maneh. Bulan depan lali maneh. Lah ini ki yo yang ini ku mau ngaji. Saya sampaikan ini. Ngaji kita ini Pak, mohon maaf. Ini sharing aja. Ngaji kita ini ibaratnya kayak gini, ngaji kita ini. Masak nasi belum mateng, ganti masakan lagi. Masak lagi, ganti lagi belum mateng. Semuanya jadi belum mateng. Belum bisa ada yang dimakan. Ini model kajian kita ini. Di mana-mana kajian kita ini semisal ini. Nggak ada yang bisa kajian itu fokus selesai 1 kitab. 1 selesai. Tapi seringnya panitia pengennya banyak ustadz. 1 buahnya nggak tahu muter. Sehingga kajian itu nggak pernah tutup. Ngaji kitab ini asar ilallah boyo ditutukno saulan mari atau piye saulan mari enak. Jenengan dapat bekal ini insyaallah nggak lali lah. Wis ganti menu maneh, ganti menu maneh, ganti menu maneh. Iki sing salah panitia iki. Iku mohon apa? Inilah makanya kajian kita ini bukannya salah Pak, bagus. Cuma dikritik oleh orang. Ini kajian yang tidak berkualitas. Jangan kajian selain kita Pak. Lihat murid-muridnya niku tutuk kabeh kitab ini mari ganti mana. Dhewek iki ora kitab 1 lho Pak. Mbok 4 tahun, mbok 5 tahun niku gek mari. Nah, kira-kira pertanyaannya dari awal tahun ke 5 tahun apa lho ora? Wis lali kabeh. Bukan berarti kita kaji kita salah mboten, masih dapat keutamaan Pak. Masih ada kebaikan yang kita dapatkan. Cuma tadi loh. Ya tadi Pak masalahnya di sini. Nggak tahu gimana manajemen panitia ini saya kurang ngerti juga. Pokoknya di masjidku banyak ustadz. Iku seweneng Pak ya. Ganti-ganti ustadz ini seweneng pokoknya. Ya bagus. Cuma tadi masalahnya ada yang belum matang, datang lagi. Jadi kabeh gurung matang. Sampai kulo ngaji di beberapa tempat niku. Berapa tahun jenengan ngaji Pak? 10 tahun. Coba saya nanya, 1 masalah fikih niku masalah fikih loh Pak. Masalah fikih yang itu biasa dia lakukan dalam bab sholat dan pertanyaannya lo gampil pol kayak son jawab. Ngaji berapa tahun Pak? 10 tahun. Ini jenengan belum bisa jawab. Iya Ustaz. Napi yo ngajine mek ngene-ngene lho. Gede-gede wae Pak. Ya sembolah. Alhamdulillah syukuri aja lah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu Pak. Taib subhanakallahumma hamdik syadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.